Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, Lalu, silakan. apa perbedaan antara salat tarawih dan salat tahajud Ustadz? Oh ya, ini yang kadang-kadang juga diperdebatkan ini. Ada yang mengatakan ya tarawih itu ya tahajud, tahajud itu ya tarawih, katanya begitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari segi apa namanya sifat-sifat daripada sholat tahajud dan tarawih itu beda-beda nanti. Makanya di situ saya buatkan paling tidak ada 8 perbedaan antara sholat tahajud dan tarawih. Ada 8 perbedaan ya, silahkan dicatat. Yang pertama, perbedaan antara tahajud dan tarawih itu dari sisi masa pensyariatannya misalnya. Ya, jadi ini 8 perbedaan ini nanti untuk membuktikan bahwa tarawih itu ya beda dengan tahajud begitu. Kan ada orang begini ya, sholat malam di bulan Ramadan, dia sholat tarawih misalnya. Malamnya nggak usah sholat lagi, karena ya sholat tarawih itu adalah tahajud katanya begitu. Nah, makanya di sini kita akan berikan beberapa perbedaan antara tahajud dan tarawih. Ya. Yang pertama tadi adalah dari segi masa pensyariatan. Sholat tarawih itu baru muncul kapan, jemaah sekalian? Sholat tarawih itu, kalau kita lihat sejarahnya, baru ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah. Beliau di Madinah kurang lebih pada tahun kedua ya. Pada tahun kedua mulai ada pensyariatan sholat puasa Ramadan itu di tahun kedua kan puasa Ramadan itu. Nah di situ baru ada sholat tarawih. Ya. Di waktu Nabi masih di Mekah, selama Nabi di Mekah itu belum ada yang namanya sholat tarawih karena belum ada syariat puasa Ramadan, belum ada itu. Nah, sementara kalau tahajud jamaah, sholat tahajud itu sudah ada semenjak Nabi di Mekah. Bahkan semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi ya, di tahun masa-masa kenabian itu, di Mekah itu sudah ada. Rasulullah setiap malam melakukan sholat tahajud. Begitu. Jadi dari segi pensyariatan itu berbeda. Tahajud sudah ada di Mekah ketika Rasulullah berada di Mekah, sementara untuk tarawih itu di Mekah belum ada. Baru ada pensyariatan sholat tarawih kapan? Ketika di Madinah di tahun kedua. Artinya kan tahajud sama tarawih itu beda, bukan sholat yang sama. Begitu. Nah ini bukti yang pertama atau perbedaan yang pertama antara tahajud dan tarawih. Yang kedua, dari segi berapa kali Nabi melakukannya semasa hidupnya. Kita kalau melihat hadis-hadis tentang tarawihnya Nabi itu ya, kan sering disampaikan bahwa Nabi itu ketika bulan Ramadan pertama di tahun kedua di Madinah itu beliau ke masjid ya malam pertama. Kemudian diikuti oleh para sahabat kan untuk sholat tarawih secara berjamaah itu di masjid. Begitu juga nanti hari kedua Nabi datang lagi untuk melakukan sholat tarawih berjamaah dan seterusnya. Diikuti oleh sahabat itu. Di hari ketiga itu juga Nabi keluar lagi untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Dan di hari yang keempat dalam sebuah hadis yang masyhur itu Nabi tidak keluar lagi untuk mengerjakan sholat tarawih di masjid. Nah, jadi kalau kita hitung-hitungan nih, Nabi itu melakukan sholat tarawihnya itu hanya 3 kali. Ya, wallahu alam kita nggak tahu ya ketika Nabi hari keempat atau hari kelima tidak ke masjid itu, apakah beliau sholat di rumah? Tidak ada data yang valid ya yang kita terima dalam hadis itu tidak disebutkan, tidak detail bagaimana Nabi waktu itu apakah tidak sholat tarawih atau sholat tarawih di rumah kan wallahu alam. Yang jelas kita tahunya Nabi itu hanya 3 malam sholat di Masjid Nabawi. Hanya 3 malam saja. Ya, setelah itu beliau tidak keluar untuk sholat bersama para sahabat. Dan salah satu alasannya apa waktu itu? Disebutkan dalam hadis itu kan sangat masyhur, khawatir nanti sholat tarawih itu dianggap wajib. Gitu. Makanya Nabi tidak keluar. Nah, berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu jamaah hampir setiap malam dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semenjak di Mekah ya ketika diangkat sebagai Nabi sampai Nabi di Madinah pun setiap malam Rasulullah SAW selalu menjaga sholat tahajud. Makanya sampai ada yang mengatakan nanti hukumnya itu wajib kan bagi Nabi begitu, kata para ulama begitu. Tapi yang jelas antara tarawih dan tahajud itu berbeda dari segi berapa kali Nabi melakukannya. Ini poin yang kedua ya. Kemudian nanti yang ketiga dari segi masa waktu pelaksanaan. Nomor 3 yang ketiga ya. Dari masa waktu pelaksanaan. Maksudnya gini. Untuk tahajud itu boleh dilakukan di bulan Ramadan, begitu juga di bulan yang lainnya.
Tapi kalau sholat taraweh, boleh nggak antum melakukannya di bulan Syawal atau di bulan Muharram? Ada nggak sholat taraweh? Nggak ada kan? Nggak ada. Khusus, iya, sholat taraweh itu hanya khusus kita lakukan di bulan Ramadan. Artinya dari segi masa waktu pelaksanaan itu berbeda. Tahajud sama tarawih beda. Apalagi dari segi masa pelaksanaannya ini. Kalau tahajud di bulan apapun kita boleh tahajudan, ya, boleh. Baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan kita boleh melakukan sholat tahajud. Tapi kalau untuk sholat taraweh ini hanya kita lakukan pada bulan Ramadan saja. Artinya kan beda, ya, antara tahajud dan tarawih. Nah, kemudian nanti yang keempat nih, dari segi berjamaah atau tidaknya. Kalau tadi kita sudah sebutkan bahwa tarawihnya Nabi itu berjamaah paling tidak 3 kali tadi ya, 3 malam ya. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Untuk tahajud, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu kalau tahajud ngumpulin jamaah banyak itu, atau ngumpulin para sahabat, yuk bareng-bareng yuk. Misalnya Nabi ngirim pengumuman gitu ya. Jangan lupa nanti malam kita sholat tahajud berjamaah di masjid. Kan tidak ada hadisnya begitu ya. Tidak ada gitu. Ya paling-paling Nabi sholat tahajud, sholat malam, ada sahabat yang ngikutin 1-2 gitu kan. Tapi tidak ada yang namanya riwayat menyebutkan bahwa Nabi sengaja melakukannya secara berjamaah untuk sholat tahajud. Tidak ada. Kebanyakan Nabi itu seringnya sholat tahajud sendirian. Ya, seringnya sendirian. Ya, berbeda dengan sholat tarawih yang tadi Nabi melaksanakannya secara berjamaah. Ini tentu berbeda. Walaupun nanti kata para ulama ya, sholat tahajud itu kan Nabi melakukannya seringnya sendirian. Tapi kalau berjamaah boleh enggak? Boleh. Tetap boleh. Apalagi sekarang ya, alhamdulillah khususnya kalau di Jakarta itu beberapa masjid atau perkantoran mengadakan mabit begitu, mereka mengadakan sholat tahajud berjamaah begitu kan ya. Boleh saja. Madzhab Syafi'i membolehkan kita melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah. Walaupun dulu Nabi seringnya sholat tahajud itu adalah sendirian. Ya. Nah, ini perbedaan yang keempat. Kemudian yang kelima, perbedaan antara tahajud dan tarawih yang kelima adalah dari segi pelaksanaan apakah sebelum tidur atau sesudah tidur. Ya. Misalnya nih, untuk sholat tarawih biasanya kita lakukan kapan? Biasanya, umumnya sebelum tidur kan ya. Setelah sholat isya, ya. Setelah kita sholat isya, ya, setelah selesai, kita langsung biasanya melakukannya secara berjamaah sholat tarawih. Berbeda dengan tahajud ya maksudnya. Untuk sholat tahajud memang disyaratkan harus setelah tidur. Tidak ada ceritanya tahajud itu sebelum tidur, tidak ada. Kalau ada orang sholat sunnah sebelum tidur malam hari, bukan dinamakan tahajud, bukan. Namanya sholat mutlak, sholat qiyamul lail biasa, sholat mutlak gitu. Sebab kalau mau dinamakan tahajud, kata para ulama, ba'dan naum, harus dengan setelah tidur begitu. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama madzhab Syafi'i, di antaranya di kitab Hasyiah Asy-Syibr Malisi itu, ya. Wa yushtarat at-tahajud, salah satu syarat sholat tahajud adalah ba'dan naum, setelah tidur. Jadi beda. Kalau tarawih biasanya sebelum tidur, tapi kalau tahajud pasti dilakukan setelah tidur. Kemudian perbedaan yang tidak kalah pentingnya, yang keenam ini, dari segi jumlah rakaat. Barangkali kalau untuk sholat tarawih kita udah sering bahas tentang jumlah rakaat tarawih, antara yang melakukannya 8 rakaat sama witir biasanya 11, kemudian ada juga yang melakukannya 20 rakaat tarawih itu dengan witir jadi 23 ya. Itu rakaatnya. Tapi kalau untuk tahajud, selama ini antum tahunya berapa tahajud? Tahajud biasanya sih orang 2 rakaat Ustaz. Minimal, itu kan minimal. Kalau jumlah maksimalnya, kalau tarawih tadi kan maksimal 20 atau 8 tadi. Kalau untuk tahajud itu nanti tergantung mazhabnya ya. Nanti ada pembahasan tersendiri sebetulnya. Ada yang mengatakan 8 rakaat maksimal tahajud itu, tidak boleh lebih. Ada yang mengatakan nanti 12 rakaat, ya, 10 rakaat, ya, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih, pokoknya harus segitu ya, harus 8 atau 10 dan 12. Tapi ada juga yang mengatakan la hasra li adadin. Tidak ada batasan untuk rakaat jumlah tahajud itu. Nanti kita akan detailkan madhab-madhabnya seperti apa. Yang jelas dari segi jumlah rakaat berbeda, tarawih dan tahajud itu berbeda. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh ya. Perbedaan yang ketujuh antara tahajud dan tarawih adalah
dari segi hukumnya bagi Nabi. Sebagian ulama mengatakan untuk tahajud itu wajib bagi Nabi. Betul, disebutkan dalam kitab kita itu tahajud itu wajib bagi Nabi. Tapi kalau bagi kita sholat tahajud sunnah ya. Ini pengkhususan bagi Nabi. Adapun untuk sholat tarawih kita sepakat, baik untuk Nabi maupun kita, sholat tarawih itu adalah sunnah hukumnya, bukan kewajiban. Tapi kalau untuk sholat tahajud, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Makanya hampir-hampir tahajud itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ya. Nah ini kalau kita menggunakan istilah tatawu, sunnah dan mustahab, berarti tahajud itu termasuk yang tatawu apa yang sunnah atau yang mustahab? Antum kemarin hadir nggak ini yang pertemuan kita yang pertama, perbedaan antara tatawu, sunnah dan mustahab. Tahajud itu termasuk yang mana kira-kira? Kalau memang selalu dilakukan Nabi berarti termasuk yang Sunnah. Yang sunnah ya. Ya, karena definisi sunnah itu adalah sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Nabi, hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan. Itu kita nyebutnya sunnah. Tapi kalau mustahab, kadang-kadang dikerjain, kadang-kadang enggak. Ya seperti sholat duha, itu kadang-kadang Nabi ngerjain, kadang-kadang enggak. Itu sudah kita sebutkan. Nah, satu lagi terakhir, perbedaan antara tahajud dan tarawih yang terakhir adalah, nah ini dari segi ada istirahatnya atau tidak. Maksudnya begini, sholat tarawih itu jamaah, kenapa dinamakan tarawih? Karena kata para ulama, setiap dua rakaat salam, ada jeda di mana tidak langsung berdiri lagi. Apa yang dilakukan? Istirahat dulu. Kenapa istirahat? Karena saking lamanya sholat. Zaman dulu tuh lama sholatnya. 20 rakaat loh. Bukan 10 menit ya. Sekarang banyak orang 20 rakaat 10 menit selesai. Enggak. Zaman dulu itu para sahabat tuh disebutkan, di zamannya Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imamnya siapa waktu itu di zamannya sahabat Umar itu? Ubay bin Ka'ab kan? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau yang ditunjuk oleh sahabat Umar untuk mengimami sholat tarawih para sahabat, jumlahnya 20 rakaat, dan kata para ulama, Ubay bin Ka'ab ini menghatamkan bacaan Al-Qur'annya itu selama 1 bulan. Berarti kalau 30 hari ya 1 hari itu ya 1 juz lah ya. 1 juz. Jadi lama mereka berdirinya. Ya. Nah karena lama, sholatnya lama, 20 rakaat, maka perlu istirahat. Setiap rakaatnya istirahat. Bahasa Arabnya istirahat itu tarwihah. Tarwihah itu bahasa kita istirahat. Karena banyak istirahatnya, bentuk jamak tarwihah adalah tarawih. Ya, tarawih, istirahat. Sholat istirahat itu ya sholat tarawih itu. Makanya dinamakan sholat tarawih karena ada istirahat. Nah, kalau di Indonesia, jamaah sekalian, sholat tarawih itu istirahatnya biasanya diisi dengan apa? Aktivitasnya. Ya, ada yang baca sholawat, ada yang baca zikir-zikir apalah gitu ya. Macam-macam kan, tiap daerah itu punya adatnya masing-masing, kebiasaannya. Ada juga yang diam saja, habis sholat 2 rakaat, ya diam aja dulu, ya istilahnya istirahat, baru nanti berdiri lagi. Ya, daripada main HP istilahnya ya barangkali ada yang mengisi dengan zikiran dan seterusnya. Nah itu dari segi istilah. Kalau tahajud itu tidak ada istilah untuk jeda untuk istirahat, itu tidak ada. Ya, memang disyariatkan tahajud itu ya terus dilakukan terus menerus. Cuma nanti bedanya kalau mau sholat tahajud, Nabi itu seringnya 2 rakaat yang pertama itu dilakukan dengan ringan, kan? Beliau memulai dengan rakaataini khafifatain. Sholat tahajudnya untuk yang 2 rakaat pertama itu diringankan, jangan langsung lama gitu. Jangan langsung ngegas istilahnya. Ya pemanasan dulu lah, 2 rakaatnya ringan-ringan dulu. Baru nanti kalau mau nambah 2 rakaat yang selanjutnya diperpanjang, itu silahkan. Nah, jamaah yang bukan Allah SWT, ini paling tidak 8 perbedaan antara tahajud dan tarawih, agar kita bisa membedakan antara tarawih dan tahajud. Sebab banyak orang yang mengira bahwa tarawih itu ya tahajud, tahajud itu ya tarawih, begitu. Jadi ada yang bilang begini, kalau udah tarawih yang nggak usah tahajudan lagi begitu. Tarawih kan udah qiyamul lail, tahajud kan qiyamul lail. Ya udah tarawih saja, nggak ada tahajudan begitu. Padahal tidak seperti itu. Karena antara tarawih dan tahajud itu ada perbedaan. Wallahu a'lam.